wa asyhadu anna wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, sebelumnya yang kami hormati eh, Profesor Dr. Sugadi atau yang mewakili, ini diwakili oleh Dr. Jamaluddin, MPDI, dan yang kami hormati pula pemateri kita pada pembekalan dan pengarahan kegiatan Prodamat MPAI, Dr. Muhammad Lailan Arqam, MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali, insya Allah, di ruangan ini yang insya Allah penuh ilmu dan penuh keberkahan dalam acara pembekalan dan pengarahan kegiatan Prodamat Magister Pendidikan Agama Islam. Saya di sini selaku pembawa acara, insya Allah akan memandu acara dari awal hingga akhir. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu untuk susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan Kaprodi MPAI atau yang mewakili. Selanjutnya pembekalan dan pengarahan kegiatan Prodamat Magister Pendidikan Agama Islam. Dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kemudian pembentukan dan pembagian kelompok Prodamat. Dan yang terakhir penutup dan dilanjutkan dengan diskusi antar kelompok. Baik rekan-rekan yang berbahagia, untuk mengawali acara pembekalan dan pengarahan kegiatan Prodamat Magister Pendidikan Agama Islam, marilah kita buka acara ini dengan melafazkan bersama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara yang selanjutnya yakni sambutan dari Kaprodi Magister Pendidikan Agama Islam atau yang mewakili kepada Dr. Jamaluddin, MPDI, kepada beliau di sini. Waalaikumsalam. Nah, sebagaimana visi-visi proyek kita harus satu banget ya, itu besar. Selain visi-visi proyek itu untuk mengembangkan itu Islam kan, dengan visi terkait tentang perhatian masyarakat. Sehingga teman-teman dapatkan kalau mungkin yang teman-teman isolasi dari pendidikan bisa dimanfaatkan oleh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bahwa Indonesia kita ini memang disiapkan ya, karena nanti jadi presiden atau enggak urusan nanti ya sudah berapa. Tapi profil lulusan politik saya akan memang secara lulus nanti seumpama terjadi persen itu tidak aku atau juga terbiasa dengan kegiatan pemberdayaan pengetahuan pengalaman dan bagaimana mereka masalah masyarakat apa itu menjadi kekayaan untuk kita bersama. Jadi itu untuk siap dan lulus nanti. Nah, karena COVID ini demikian, visi-visi yang demikian, kan kemudian kurikulum lebih supaya tidak masuk KS ya. Kurikulum berarti salah satunya adalah kegiatan produk. Nah, apa namanya? Setelah selesai program, tentunya akan dapat sertifikat produk. Dan sertifikat itu merupakan salah satu syarat untuk judicial. Jadi jangan sampai tidak melaksanakan program atau
usia belum punya sertifikat pertama atau mau usia belum punya sertifikat pertama ya. Nah, dalam rangka itu teman-teman ya ada semester 2, ada semester 3 ya. Semester 2 mungkin masih panjang waktunya. Tapi ya lebih baik diselesaikan semester ini agar nanti semester 3 juga fokus riset. Semester 3 sambil riset sambil dan nanti kita menggunakan riset tesis ini programnya sertifikatnya sudah di dan itu ada juga terbantu dalam IKS nanti pengalaman ya pembelajaran dengan pembimbing para dosen itu menjadi syarat untuk dan itu tidak menjadi untuk praktik S2 yang lain diwakil dan kemudian bagaimana proses itu teman-teman tidak perlu khawatir pertama itu bukan KRM bukan magang bukan PDN pertama itu kegiatan pengabdian masyarakat kamu bisa datang ke lokasi lihat supaya ada apa-apa evaluasi dan sebagainya lalu kemudian mau beri treatment nah rencana treatment itu nanti dilakukan dalam kegiatan workshop, pelatihan, sejenis. Itu tidak mengharuskan berhari-hari itu bulan-bulan. Ya, berhari-hari atau bulan-bulan cukup apa? Ya, sehari 2 hari. Maka bukan nanti tempatnya di mana atau kemudian solusi yang nanti sosialisasi dan seterusnya boleh. Nanti ada pembimbing dan dari dosen itu untuk kontrol dan ini konsultasi dengan pembimbing. Kemudian apa saja yang bisnisnya tidak hanya melihat terus kemudian apa maksudnya beraktivitas tapi dibuat tulisannya dari proposal luaran atau nanti laporan ya luarannya apa saja gitu proses proposalnya isinya apa nanti dijelaskan Dr. Muhammad ya bisa dipahami ya jadi kegiatan ini membekali teman-teman sebagai mahasiswa MPAI yang nanti lulusannya diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat dengan ilmu yang dimiliki. Itu penting kiranya teman-teman mengikuti kegiatan ini ya baik semester 2 ataupun semester 3. Nah, nanti kemudian jangan lupa laporan dan lain-lainnya dikerjakan. Nah, ini bukan kerja pribadi ya, bukan kerja individu tapi kerja tim. Saya menangkap mungkin ada yang ada dari luar daerah ya. Nah, luar daerah, cuman aktivitasnya di Jogja, bisa datang ke Jogja. Ya nanti bagi tugas luar daerah bikin proposal yang di daerah observasi lapangan dan sebagainya. Atau gimana? Nah, di sini kerja tim. Ya, kerja tim itu perlu ya kalau tidak biasa kerja tim nanti terus akhirnya muncul ego dan di era hari ini ya kita diharapkan untuk bisa bekerja siap ya itu saya lain ya bagi tugas sebagai apa namanya sebagai yang datang atau lain silakan dibagi tugasnya harapannya tujuan bisa
dilaksanakan oleh teman-teman sekalian. Itu ya, sambutan dari saya mewakili Pak Kaprodi yang belum bergabung. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan aktivitas Prodamat ini nanti. Begitu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada beliau yang sudah menyampaikan sambutan. Untuk acara yang selanjutnya yakni materi mengenai pembekalan dan pengarahan kegiatan Prodamat Magister Pendidikan Agama Islam yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Lailan Alkom, MPD. Pada beliau disilahkan. Oke, terdengar suara saya, Pak Selamat, terdengar suara saya yang di ruang Zoom? Terdengar. Mbak Nida, terdengar, baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pak Kaprodi, Pak Profesor Dr. Suyadi MPDI, Pak Sekprodi, Pak Dr. Jamaluddin Prawironegoro, dan juga teman-teman mahasiswa MPAI yang saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk berdiskusi melaksanakan satu kegiatan akademik yang kita sebut dengan workshop Prodamat, atau singkatan kepanjangan Prodamat itu program pemberdayaan umat. Jadi Prodamat, umat. Saya nggak tahu kenapa umat, karena mungkin umatan wasaton atau umat atau termanya menggunakan bahasa Arab. Tadi Pak Jamal sudah sampaikan secara singkat bahwasanya Prodamat itu punya dua alasan. Pertama, alasan secara akademiknya adalah ini program yang mengasah dan mencapai pada profil lulusan MPAI. Jadi lulusan MPAI itu diharapkan didesain, bukan didesain untuk memiliki, salah satunya adalah kemampuan dalam mengatasi problem, tentu dengan mengatasi problemnya itu dengan analisa masalah yang baik. Itu tadi kalau Pak Jamal tadi mengatakan mengeksplorasi eksplorasi pengetahuan yang kalian miliki gitu. Itu alasannya secara akademik. Tapi kalau secara legal formil, Prodamat itu adalah kegiatan yang memang secara legal berlaku sejak adanya kalau dulu program Pascasarjana. Dulu tahun terakhir seingat saya 2019 2020 awal, waktu MPAI masih berdiri itu dia tidak bergabung di fakultas. Jadi seluruh Pascasarjana masuk dalam program Pascasarjana. Mau dia itu prodi matematik, prodi ekonomi, prodi mana, itu dia masuk dalam program Pascasarjana S2 S3 itu.
Tapi sejak tahun 2020 seluruh prodi di Pascasarjana itu menginduk pada fakultas. Jadi menginduk fakultas karena MPAI itu di agama Islam, maka dia masuk ke Fakultas Agama Islam. Kalau magister manajemen itu di ekonomi, maka dia masuk ke Fakultas Ekonomi. Magister psikologi masuk dia ke Fakultas Psikologi dan sebagainya. Nah, sejak adanya program Pascasarjana, dulu memang sudah ada ketentuan seluruh mahasiswa Pascasarjana UAD wajib melaksanakan prodamat. Jadi memang prodamat ini bukan program baru. Saya ingin katakan kepada teman-teman semuanya, prodamat ini program menjadi penciri bagi program Pascasarjana UAD dan memang program yang sudah ada sejak lama. Nah, ketika program sarjana ini, Pascasarjana ini secara nomenklatur bubar, lalu menginduk ke fakultas, nah prodamat masih tetap berlaku. Nah, tapi kalau kali ini diatur oleh fakultas. Kalau kita di bawah naungan FAI dan sebagainya. Nah, apa itu program ini saya kasih ya, program prodamat itu. Jadi kalau kamu tanya nanti bisa dengan prodi-prodi magister yang lain, kalau mereka juga punya prodamat. Jadi tidak hanya di MPAI. Jadi ini program yang menjadi salah satu keunggulan dan kekhasan bagi Pascasarjana di UAD. Ya, apa dasarnya itu tadi Pak Jamal sudah jelaskan ya. Tapi secara manajemen ini selaras dengan visi misi universitas maupun visi misi dan tujuan yang ada di prodi. Apa sih tujuannya? Satu, ini yang saya bacakan yang sesuai dengan apa yang termaktub dalam panduan. Ya, tentu mahasiswa sebagai agen perubahan itu punya mental spiritual keislaman. Lalu yang kedua, mendorong mahasiswa untuk memberikan solusi alternatif bagi berbagai permasalahan masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, mendorong mahasiswa menerapkan program-program kreatif solutif bagi penyelesaian masalah. Jadi kalau merujuk pada tujuan, apa ini teman-teman? Kalau dari tujuan, prodamat ini core bisnisnya apa? Apa utamanya? Ruhnya yang mana itu? Program ya ini apa? Problem solving terus apa? Problem apa? Problem yang ada di masyarakat. Core-nya adalah isu-isu kemasyarakatan. Ya, isu-isu problem apa dan kamu hadir sebagai seorang ilmuwan untuk memberikan solusi. Jadi gitu. Jadi basisnya adalah problem yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita teman-teman menjadi bagian untuk terlibat memberikan solusi sehingga apa yang dihadapi masyarakat itu walaupun ya tidak satu-satunya menjadi solusi terbaik, cepat, tepat, tapi setidaknya kita menjadi bagian yang memberikan solusi di tengah-tengah masyarakat. Nah, masyarakat di sini luas ya, Mas, Mbak. Luas di sini ya, baik itu masyarakat dalam pengertian tatanan sosial yang yang menyeluruh ataupun masyarakat di sini adalah kelembagaan tertentu, misalnya lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga apa, terserah. Nah, harapannya kan begini, mahasiswa itu jangan
ya jangan berbicara di Menara Gading, tapi memang harus menginjak bumi untuk menjadi bagian dari solusi. Dan yang kedua, harapannya kan mahasiswa sebagai orang yang up to date dengan keilmuan dan up to date dalam melihat dalam konteks yang lain, ya bisa mengembangkan satu program-program yang kreatif dan solutif. Nah, secara kurikulum program Prodamat itu teman-teman itu ada bobotnya dan dia dikonversi menjadi jam. Mulai dari penulisan proposal itu dikonversi 20 jam. Pelaksanaannya 20 jam, laporannya 10 jam. Jadi 50 jam sendiri. Jadi kegiatan ini menjadi kegiatan yang terkonversi secara akademik dan itu terintegrasi secara sistem akademik yang ada di prodi kita, di prodi Pascasarjana. Nah, siapa saja yang terlibat secara PIC utamanya secara program ya ini dekan, lalu pelaksananya adalah ketua program studi. Ketentuannya seperti apa? Satu, program ini dilakukan secara berkelompok. Nggak boleh individu ya. Karena hidup itu pasangan minimal kan? Ya. Nggak boleh. Berkelompok ya. Berkelompok dia terdiri dari 3 sampai 5 mahasiswa. Dan setiap kelompok itu akan didampingi oleh satu pembimbing dosen. Ya, dosen. Setiap dosen itu maksimal dia membimbing hanya 2 kelompok. Jadi ya proses pembimbingannya mulai dari proposal sampai pelaporan. Jadi dosen terlibat untuk mendampingi mahasiswa sampai pada tahapan terakhir. Sampai akhirnya kalau sudah laporan itu selesai, maka kamu akan mendapatkan sertifikat Prodamat. Nah, sertifikat Prodamat ini syarat yudisium. Nah, ini warningnya bagi yang semester 3. Semester 3 siapa nih? Mana? Nah, semester 3. Yang mau lulus semester 3 apa semester 6? Oh, 3. Siapa tahu mau kelipatannya. Tapi kalau cepat-cepat lulus nggak ada pemodal kami juga jadinya. Nanti masuk lagi. Oh, masuk lagi. Oh ya, ya. Ya, ya. Iya. Jadi kalau kamu mau bersedekah ya jangan tambah-tambah semester. Ya mendingan kamu sekolahkan orang gitu ya. Siapa kamu suruh di S2 sini nih. Saya tuh banyak uang 3 semester lagi masih ada gitu. Tadinya rencana mau lulus 6 semester tapi ternyata 3 semester ya udah nih 3 semester tuh kamu kuliah sana gitu itu nggak apa-apa. Ya. Ini warning untuk semester 3 karena ini sudah menjelang UTS kan? Padahal dari segi waktu kamu akan kalau kamu bisa menyelesaikan semester 3 ini lalu kamu tesismu kamu selesaikan berarti kamu bisa ujian tesis di bulan Agustus awal. Berarti kamu bisa kalau kamu tertib saja Agustus akhir kamu yudisium tanggal 25. Yudisium itu setiap tanggal 25 di akhir bulan. 25. Nah, syarat-syarat yudisium itu kan apa saja, Mas? Ini kelompok yang semester 2 juga bukan berarti tenang-tenang aja. Syarat yudisium diantaranya yang pokok-pokok. Yang pokok misalnya artikel harus ada yang sudah publish ya kan? Satu. Yang kedua HKI. Yang ketiga sertifikat internasional ya kan?
Yang keempat, TOEFL. TOEFL. Yang kelima, Prodamat ini. Ya. Nanti kalau kamu mau lengkapnya bisa tanya Mbak Indah atau Mas Wintolo, minta ada ininya. Dari sekarang kamu list. Nah, kamu mulai dari sekarang, terutama yang semester 3, mulai dikumpul-kumpulkan. Minimalnya foto wisuda gitu ya, sudah ada fotonya. Ya kan? Bukannya yang foto nikah aja, Mas. Ya foto wisuda, foto ya itu boleh juga. Dan itu memang harus ya. Jangan ya foto dan sebagainya itu yang dalam tanda petik yang remeh-remeh lah. Maksudnya yang tidak membutuhkan banyak waktu, yang tidak melibatkan pihak-pihak eksternal. Jangan sampai kamu sudah ujian tesis, udah revisi, udah kepedean, tiba-tiba prodamatnya belum selesai. Nah ini dia sampai selesai itu sertifikat. Maka harus selesaikan. Yang terjadi, ada yang terjadi sudah selesai prodamat, diulur-ulur waktu laporan. Sampai akhirnya satu kelompok terbengkalai, mereka bahkan laporan mereka saja udah lupa yang di mana. Itu terjadi. Ya, kita nggak bisa, pokoknya harus, maka segera kalau sudah selesai, segera susun laporan, ajukan sertifikat. Kalau sudah ditandatangani oleh pembimbing, ditandatangani kaprodi dan dekanat, lalu selesai, di websitenya kita juga begitu, kayak seingat saya itu websitenya ada di Prodamat kan? Coba website MPAI, coba ya. Sudah ada. Nah ini Prodamat teman-teman. Oh, kelihatan di layar? Enggak ya? Enggak di Zoom? Enggak ya? Oh ya udah nggak apa-apa. Ini aja. Ini Prodamat ya teman-teman. Nih. Ya. Nah ini informasi Prodamat, upload laporan, monitoring dan progres Prodamat. Sini masuk. Jadi masuk ke web. Nanti teman-teman bisa pinjam contoh proposal ataupun laporan dari kakak kelas yang ada di prodi. Hah? Apa? Udah dapat? Oh, kan udah dapat. Luar biasa. Berarti mau selesai 2 semester kayaknya. Ya. Apa? Bukan. Bukan syarat sempro. Syarat sempro itu tahsin. Harus lulus Qur'annya. Ya. Udah ujian tahsin kalian? Oh, sudah. Jangan sampai nggak lulus tuh, malu-malu. Oke. Baik, teman-teman. Nah, dari segi pendanaan seperti apa? Ini aturan yang lalu. Saya tidak berani menjanjikan karena ini sekarang dunia efisiensi ya. Pendanaan ini ditanggung oleh kelompok masing-masing atau sumber lain yang tidak mengikat. Misalnya kamu kadang-kadang ada begini dan memang terjadi di tempat tersebut mereka butuh, akhirnya mereka yang memfasilitasi tempat, snack, makan, kalian yang melatih. Itu terjadi, ada di kakak kelas Anda. Atau ada yang modelnya 50-50. Ya, mereka nyiapin apa, kalian nyiapin apa. Nah, nanti prodi akan memberikan apa namanya? Kalau yang lalu-lalu itu subsidi, ada subsidi. 1 orang 100.000. Dan prodi tadi saya tanya ke prodi insya Allah akan mengajukan, tapi untuk yang meng-ACC apa tidak belum tahu karena memang kita sedang kondisi efisiensi. Jadi teman-teman 100.000. Jadi kalau misalnya berisi satu kelompok berlima berarti 500. Kalau dia bertiga ya 300. Ya. Kalau dia berempat 400. Pokoknya nominalnya 1 orang 100
ribu. Oke. Nah, kalau mau hemat dan kamu bisa berkolaborasi dengan pengabdiannya dosen. Tapi dosen belum buka hari kali ini belum buka belum pengajuan pengabdian. Tapi bisa saja nanti kalau kamu silahkan komunikasi dengan pembimbingmu, Pak, Bu, jenengan ada pengabdian nggak join, atau kamu kalau sudah join berarti nanti akan ada support dana gitu dan sebagainya. Oke? Kalau dalam segi biaya ini tidak banyak makan biaya teman-teman, ya tidak banyak karena prakteknya walaupun dilakukan secara offline. Jadi teman-teman harus pahami ini tidak akan membebani dan ini sudah dilalui oleh dari angkatan pertama sampai yang terakhir yang kemarin yang masih melaksanakan Prodamat. Nah, kapan waktu pelaksanaan Prodamat? Itu idealnya di semester 2. Nah, kenapa semester 3 ini belum? Biasanya memang kami buat begini, kelas semester 3 2 nanti yang tahun yang depan juga begitu. Tergantung jumlah mahasiswa. Kalau jumlahnya banyak, maka tentu kami akan lakukan satu masa waktu satu jenjang semester. Oke, nah ini dia. Nah ini teknis-teknisnya untuk untuk proposal. Sampai di sini ada yang tanyakan sebelum saya masuk pada teknis penyusunan proposal. Ada Mas? Ya. Itu dibatasi oleh jam atau tidak ya? Maksudnya apakah kita seumpama nanti di situ 2 jam saja atau 1 jam saja atau harus 1 hari atau 2 hari itu bagaimana gitu waktunya? Oke, kalau dari segi waktu itu tergantung problem yang kamu ambil. Perlu nggak solusi? Solusinya butuh berapa waktu? Tapi umumnya yang sudah itu event saja. Event misalnya pelatihan guru, pelatihan pelatihan digital, pengembangan media misalnya. Atau misalnya hari ini pengembangan media berbasis AI, ya kan? Nanti guru yang diundang guru-guru ismuba boleh, guru-guru non ismuba boleh. Atau ke masyarakat, biasanya misalnya kemarin itu ke masyarakat ketika pengajian Ahad pagi itu semacam sosialisasi pernikahan dini, ataupun kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Ada begitu. Ada juga yang dia ikut terlibat dalam kegiatan RT atau kegiatan kelurahan, kalau nggak kelurahan saya itu di kelurahan apa RT itu penghijauan dengan menanam beli banyak bibit pohon lalu ikut menanam, misalnya duren, ya kan, atau jati misalnya kan. Ya, itu bisa. Jadi bentuknya terserah. Atau ada juga yang benar untuk anak-anak IRM, IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dilakukan secara online di wilayah Kalimantan. Nah, tapi kalau kalian mau sambil jalan-jalan nggak apa-apa juga sih.
Ya, misalnya mana boleh. Bentuknya, nah itu apa yang biasanya event saja masih Ilham, Baihaqi. Jadi eh, event, tinggal kamu mereka butuhnya apa, masalahnya apa, ya. Oke dari segi waktu. Oke, yang lain? Hmm. Kekurangan masalah. Oh. Ah. Kalau kalau eh, eh, kalau biaya itu dari UNIF. Jadi memang sudah ada ketentuan ininya pagunya, pagu. Jadi pagu itu sampai sekarang belum berubah. Itu aja saya kan tadi katakan belum tentu loh Mas Yogi dan teman-teman. Ini saya nggak berani juga mengatakan pasti gitu, karena memang kondisinya sedang efisiensi. Tapi kalau sebaik gini, Yogi dan teman-teman juga perlu realistis juga. Ini kan kita butuh waktu ya. Ini kan media Prodamat ini media kita dalam belajar. Nah, saya pikir kalau kamu nanti ke depan mau harapannya misalnya ke daerah 3T, ya itu tentu harus kan banyak hal yang terlibat, biaya juga, waktu juga. Padahal kamu harus selesai di semester 3. Nah, karena nanti kalau kamu mau melibatkan yang jauh, kamu pertimbangkan bagaimana komunikasi ke pihak-pihak terkait, ke camat, ke lurah, atau ke desa gitu ya. Nah, itu banyak hal. Ya kalau mau yang jauh-jauh ya basisnya online, Yogi. Alternatif yang apa. Tapi kalau di segi biaya belum ada. Kecuali kalau dosen tersebut punya program pengabdian yang milik dia, kalian join. Nah, kalau kapan waktu itu kami pas timingnya pas bertepatan juga memang. Jadi 5 dosen itu punya pengabdian, nah mahasiswa ikut join. Itu murah itu jadinya. Bahkan yang kepake punyanya mahasiswa ya hanya biaya subsidi mereka. Makanya subsidi mereka. Karena kalau join dengan dosen tentu banyak hal ya, karena itu laporan pengabdian dosen juga kan. Dan sebagainya. Oke, ayo Yogi. Mau. Yang lain? Cukup ya. Baik. Di online, yang online Mbak siapa? Alwini ya, ini sorry. Mbak siapa? Nida, Pak Selamat, tuh nggak ada. Hadir, Pak. Ada yang bertanya? Mana Pak Selamat, Mbak Nida? Ya, ada yang mau ditanyakan? Ini walaupun nanti teman-teman ini jauh, itu tetap melekat loh, Prodamat wajib. Jadi semua harus ikut. Ya tinggal apa kontribusi yang akan diberikan Pak Selamat. Misalnya Mbak Nida, misalnya ini yang jauh. Di semester 3 siapa yang jauh? Kalisa. Misalnya, misalnya si Kolisa, ya. Korean kan dekat. Si Mbak Kolisa apa? Misalnya Mbak Kolisa nanti proposalnya, misalnya, terus mensubsidi tambahan biayanya, boleh. Kalisa minggu depan pulang, Ustaz. Oh iya, ya udah, pulanglah. Ya ditunggu, jangan lama-lama. Iya, kasihan Windila soalnya.
Masih sawalan? Ini udah Zulkaidah kok. Oh, masih sawalan, Solisa. Kalimantan sebulan Ustaz. Oh gitu, luar biasa. Kayaknya nggak selesai Lebaran. Oke, sudah gitu ya. Teman-teman kalau mau cepat, gampang saja pakai misalnya di antara teman-teman ada yang ikut organisasi kepemudaan di kampung atau di sekolah teman-teman sendiri itu memotong waktu sendiri. Karena kan kalau kamu pakai pihak luar, tentu kan kamu harus sounding lagi, bersurat lagi, gitu ya, para saudara. Tapi kalau misalnya kamu bilang, ayo di sekolah saya saja, gitu. Oke, di sekolah saya. Kan kamu tinggal bilang kepala sekolahmu. Ini saya mau begini dan sebagainya. Oke, ya. Gitu ya. Oke. Baik, teman-teman, kita masuk ke proposal. Nah, ini alur logik dari Prodamat ya. Alurnya itu pertama dimulai dari analisis situasi. Nah, ketika kamu analisa dulu problem-problem yang muncul di tengah-tengah masyarakat itu. Ya kalau di sekolah ya kamu masalah sekolah yang mana. Lalu di klaster. Ini masalah siswa, masalah guru, atau masalah apa begitu. Ketika kamu sudah menemukan banyak masalah, analisis situasinya, kamu akan menemukan masalah-masalah inti. Kamu kerucutkan, fokus, jangan semuanya mau dikerjakan. Fokus saja, misalnya apa? Oh ini kamu mengklaster guru. Oh kemampuan mereka memahami kurikulum terbaru belum baik. Hal ini dibuktikan dengan begini-begini dan seterusnya. Oke, berarti kamu solusinya apa? Oh ini perlu workshop. Workshop apa? Misalnya workshop penyusunan modul atau RPP kalau dulu ya. Nah, kita masih kurikulum merdeka kan? Masih. Atau misalnya lagi hot isu tentang pendidikan, apa? Deep learning. Iya kan? Misalnya deep learning. Apa? Kamu pokoknya bidik dulu, setelah kamu kumpulkan, lalu kamu klasifikasi, kamu kerucutkan masalah intinya di mana, kamu kasih solusi. Nah, dari solusi itulah kamu melakukan sosialisasi ini pelatihan. Nanti dari pelatihan kamu evaluasi, lalu kamu pendampingan. Itu tahapannya. Jadi setelah kamu kasih workshop, kamu kasih mereka feedbacknya, kamu lihat, lalu bisa kamu dampingi. Begitu, Pak. Terutama kalau nanti kamu join dengan dosen, itu tentu siklusnya akan berdaur terus begitu, sampai berapa kali siklus. Tapi kalau kamu cuman kelompok tanpa dosen, bukan pengabdian dosen, ya tentu saya pikir kamu harus perbatasan. Enggak juga kamu terus-terusan dampingin. Kecuali memang misalnya Haris ya, siapa sampai Yogi? Oh, Rehan Yogi ada memang sambil menyelam minum air, ya apa-apa kalau saya ini ada yang cantik Pak gitu, ya udah. Jadi dampingi nggak apa-apa ya, bisa pendampingan ya Han. Saya asal jadi loh ya, tapi nggak jadi kebangetan kamu. Oh jadi walid ya. Kan kamu belum menikah. Oh udah ya. Oh ya dari tadi saya tadi Yogi berarti salah saya.
Rifki jangan. Oke. Jadi misalnya kamu, oh ya kamu kasih pendampingan. Nah, pendampingan ini dia alurnya. Nah, nanti proposalnya apa saja? Isinya ini ya, mulai dari halaman, sampul sampai persetujuan dan pernyataan mitra. Itu harus ada loh ya, jangan sampai ternyata tidak disetujui, repot juga gitu. Kalau kamu sudah pede, walaupun kamu itu di sekolahmu, minta surat persetujuan, ya. Dan itu penting untuk kalau ke depan melindungi secara hukum lah intinya, ya, teman-teman. Lalu ini ya halaman pengesahannya. Kalau ini kalau di dosen, tapi ini kalau join sama dosen ya. Nanti kalau sama dosen kamu akan seperti ini. Nah, kalau sama dosen, ini dia ya. Nah, oke. Misalnya judulnya workshop membangun sistem organisasi untuk perbaikan berkelanjutan. Ini dia. Ini dulu, ini kalau join sama dosen. Tapi kondisinya hari ini kita belum ada pengabdian, belum bukaan pengabdian dosen itu. Jadi kalau dosen itu kan punya kewajiban tridharma, teman-teman. Penelitian, pengabdian, pengajaran. Nah, tiap tahun tuh harus ada aktivitas pengabdian. Nah, biasanya pengabdian itu untuk mempermudah dan mempercepat prodi juga, pengabdian dosen itu masuk kepada dengan mahasiswa. Oke, ini. Nah, nanti ada ringkasan. Ringkasan itu semacam apa Mas? Abstrak. Jadi abstrak ya, kamu tulislah latar belakangnya, tujuannya, metodenya, kegiatan yang kamu lakukan, solusinya, waktu dan tempat serta hasil kesimpulan. Kalau nanti kamu ini hasil dan kesimpulannya tentu nanti ini ya pas sudah laporan. Insya Allah secara pola tidak akan sulit teman-teman. Karena ini bukan hal yang baru, mirip seperti apa ya? Seperti kalau kamu ikut organisasi ya, pengajuan proposal permintaan bantuan dana, misalnya kalau di kampung ada pengajian Isra Mi'raj gitu ya, ada lomba keislaman masjid misalnya gitu. Ya begitulah kira-kira, hanya ini tentu diilmiahkan. Ya, diilmiahkan. Jadi kamu nanti tidak terlalu sulit. Nah, dan ini kamu harus pakai baru pendahuluan. Pendahuluannya analisis situasi yang terjadi di mitra. Bisa jadi kamu ambil dari hasil temuan, hasil observasi atau wawancara. Nah, terus kamu kasih juga, tentu idealnya memang teman-teman sebelum teman-teman itu menentukan, dan teman-teman itu harus ke tempat tujuan, dengarkan mereka masalahnya apa, lalu kalian tawarkan solusinya. Kalau mereka rasa oke, ya udah itu saja. Nah, itu juga yang menjadi dasar narasi akademik yang akan kamu tulis. Gitu ya. Ya, ini dia pada akhir pendahuluan disebutkan bahwa pengabdian memberikan solusi untuk 2 masalah. Sekian. Jadi permasalahan kalau dalam pengabdian itu harus ada 2 yang meningkat, teman-teman. Apa itu? Yang meningkat itu 2. Jadi pengetahuan, yang kedua keterampilan. Ini wajib. Namanya pengabdian itu meningkatnya pengetahuan, lalu meningkatnya keterampilan. Ya, keterampilannya apa? Keterampilan berpikir, keterampilan teknis, ya.
Jadi misalnya kalau kamu pelatihan media berbasis AI, berarti kan kamu kasih dulu. Ketika workshop kan kamu kasih teori dulu, ya, mengapa, apa, ya kan, mengapa harus ada pengembangan itu, mengapa dan apa itu AI, jenis-jenisnya dan sebagainya. Baru nanti di pelatihan itu kamu harus kasih praktek. Ya, praktek langsung. Maka kalau kamu butuh pakai doang labnya mereka atau cukup di laptop mereka, nggak apa-apa. Kalau saya pernah dengan mahasiswa itu pelatihan kepada orang tua murid tentang ketahanan digital keluarga, mitigasi apa? Saya juga lupa. Intinya mitigasi kekerasan seksual, pornografi dan sebagainya. Jadi bagaimana orang tua itu dikasih pelatihan dengan aplikasi-aplikasi yang memfilter handphone yang dipegang anaknya. Itu bagus itu aja mereka orang tuanya senang. Begini caranya gitu. Itu bisa. Itu yang memfasilitasi sekolah. Sekolah pun akan klaim untuk akreditasi mereka. Bahwasanya kegiatan kamu ini bisa banyak hal bisa diklaim sekolah untuk akreditasi, mereka punya join kerjasama dengan pihak luar gitu dan sebagainya. Oke, nah intinya harus ada peningkatan pengetahuan dan peningkatan keterampilan. Ada dua di sini. Nah, solusi mitra. Di sini pengabdi menyampaikan solusi sifatnya tawaran yang diberikan selain pengetahuan melakukan pengembangan skill. Nah, ini dia. Jadi nggak boleh hanya sekedar pengajian. Nah, itu nggak boleh lah. Ya, syukur dengan untuk menunjukkan terjadinya peningkatan, kamu kasih ini Mas, pertanyaan, ya raketan 10 pertanyaan melalui Google Form ya. Kamu apa yang mereka apakah mereka tahu, misalnya contoh kayak tadi AI itu apa, dan setelah bagaimana cara menggunakan, jadi terukur gitu ya, itu jadi. Nah, metode pelaksanaannya ini dia: analisis situasi dan kondisi mitra, perumusan kegiatan workshop, dan kalau dia sama dosen Mas Ilham itu bisa dia 2 kali pelatihan dan 2 kali pendampingan. Jadi agak panjang. Tapi kalau memang kalian tidak ini, ya kecuali kalian punya keinginan dan apa ya kadang-kadang kan ada kepuasan intelektual masing-masing ya. Dan kadang-kadang ada yang siapa tahu betul-betul kalian disupport secara dana dimudahkan, ya nggak apa-apa juga 2 kali pelatihan, 2 kali pendampingan. Jadi evaluasi lalu pendampingan ini ideal tapi nanti kalau Prodamat tidak sampai demikian loh. Tapi kalau kamu nanti join dengan dosen, nanti pasti akan diarahkan dosen itulah. Ya dosen yang mana? Ya dosen pembimbing. Jangan kamu minta misalnya saya pembimbingnya Pak Jamal. Kamu mintanya ke saya, ya jangan. Ya proyek pengabdiannya Pak Jamal yang dikerjakan, bukan saya. Ya. Kalau saya ya pasti yang mahasiswa bimbingan saya. Itu pernah dilakukan dan saya juga pernah melakukan. Ya tadi yang ketahanan digital keluarga tadi. Oke. Luaran. Nah, luaran ini teman-teman, ini yang harus
pertama ini wajib ya. Luarannya wajib itu dia harus ada video singkat. 2 menit, 3 menit. Menurut ya semacam iyalah. Ya, short lah. Iya, terus apa habis itu nanti ada publikasi, wajib publikasi loh. Publikasi ke media cetak atau elektronik. Nah, boleh publikasi jurnal ilmiah, proceeding seminar, atau boleh HKI. Intinya hanya 2 sih, video dan publikasi di media cetak atau elektronik. Nah, tapi kalau kamu join dengan dosen, ini 5 ini akan muncul dan dananya akan disupport oleh dosen. Bukan tinggal, jadi nanti kamu akan bantu beliau untuk membuat publikasi proceeding, pelaporannya, template-nya sudah ada dan sebagainya. Biasanya ini bisa kalau nanti saya nggak tahu ini bulan apa sih ya, Maret ya, April, Mei. Kayaknya Mei pembukaan itu. Nah, kalau mungkin tuh teman-teman semester 2 memungkinkan. Tapi kalau semester 3 ya hanya Allah yang tahu. Ya kan? Kalau semester 2 memungkinkan bisa join pengabdiannya dosen. Tapi yang semester 3 boleh-boleh aja tergantung nanti ininya, ya. Bisa jadi. Oke, tapi yang jelas harus 2 loh, video sama nanti videonya itu masuk ke YouTube-nya MPAI. Ini dia mana ya YouTube MPAI. Di YouTube-nya MPAI. YouTube MPAI di YouTube-nya ya. Apa nama ininya YouTube ini ya? Saya tuh lupa ya. Di sini. Loh, mana kok ada ininya? Ada biasanya di mana, Mbak? Oh, cuma sedikit. Oh iya, kita pernah kena hack gitu loh. Di Instagram ada ya? Oh, kita kena waktu itu ini apa? Oh, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini bukan ini manhaj. Yang saya hormati, Kan. Ya, intinya nanti akan ada di YouTube ya, nanti di YouTube. Pokoknya 2 minimal. Ini teman-teman, ini sebagai luaran Prodamat dan itu akan menjadi klaim akreditasi. Oke. Lalu berikutnya, nah anggaran habis pakai, biaya perjalanan dan publikasi. Ini poin anggarannya habis pakai. Habis pakai itu apa sih? Anggaran yang apa? Iya, apa contohnya? Hah? Ya, bisa jenis konsumsi ya. Dan misalnya pena seminar kit. Kamu seminar kit gak usah sekarang model-model seminar kit misalnya pakai memungkinkan tidak minta dari kampus seminar kitnya ya. Nanti masih memungkinkan itu karena sebagian bagian dari promosi. Oke. Ya biaya perjalanannya
ini tidak ada hitungan biaya untuk kamu loh ya, sebagai mahasiswa. Pemateri ya ada, pemateri. Misalnya, kalau kamu tergantung pematerinya siapa yang kamu undang. Tentu ya kamu kan kalau kamu undang orang kan berarti harus bayar. Iya kan? Ah? Boleh. Boleh, kamu isi sendiri boleh. Boleh. Kamu misalnya sudah expert di apa, kamu isi sendiri boleh. Nggak apa-apa, nggak usah di nama orang lain. Boleh. Jadi, dan tentu kamu klaim pakai ada dosen pembimbingnya. Nanti dosen dosen pembimbing kamu sama walaupun dia nggak ngisi, ya nggak ngisi. Ya, boleh. Nah, jadwal kegiatannya ini ya, hari harus jelas rinciannya, termasuk kalau ini ya teman-teman ya. Kalau ini dia teknis yang saat ketika kita join dengan dosen. Oke? Dari sini bisa dipahami? Oke. Ada pertanyaan? Sebentar, kita bagi kelompok dulu. Ini saya sebelum Yogi ini nggak sabar orang ini. Kayaknya mau cepat lulus dia kayaknya. Oh ya, panggilan apa? Kan panggilan hanya 2, panggilan azan atau kematian. Ya ini nanti ya formatnya teman-teman, warna proposal, lalu berikutnya adalah pelaporan. Ingat lo ya, laporan jangan lama-lama, dan pokoknya tahap berikutnya apa? Setelah ini kamu kumpul dengan kelompok, lalu kamu kumpul dengan kelompokmu, selanjutnya teman-teman harus diskusi, segera tetapkan di mana rencana lokasinya, lalu kamu ke lapangan, diskusi, ditetapkan apa saja yang akan kamu lakukan. Nah, setelah itu buat proposal, setelah buat proposal tentu didampingi oleh dosen. Nah, kamu harus sampaikan progresnya sudah sampai di mana dan kapan kegiatannya. Dosennya selama tidak ada kendala apapun, dosen harus hadir, teman-teman ya. Minimal beliau hadir sebagai memberi sambutan. Karena nanti ada sambutan dari dosen pembimbing kayak seperti kita serah terima ke KKN dan sebagainya. Oke? Ada pertanyaan? Ini saya akan baca sebelum saya bacakan kelompoknya. Oh, di mana tadi ya? Saya sudah. Oh, enggak, udah ditentukan. Udah ya? Nah, apa itu? Kalau misalnya kami ngadainnya di pesantren atau di lembaga agama, boleh. Kamu mau ngadainnya juga di rumah tahanan juga boleh. Iya, betul. Boleh, kemana boleh. Kalau luas ini, sangat luas. Boleh. Tapi teman-teman yang sudah itu dinikmati, gak usah dijadi beban. Misalnya, Mas siapa? Hidayat, kamu kan di Gunung Kidul kan? Nah misalnya, ayo ke tempat saya, di tempat saya Gunung Kidul. Kalian sambil pantai, main, nggak apa-apa. Mau ke Temanggung, ya main-main lah. Kalian kalau cuma kalau yang sudah teman-teman, ayo kita ke Lombok misalnya. Ya. Apa? Jadi boleh. Kalau yang sudah kakak kelas begitu, yuk pas waktu itu musim durian, yuk kita
apa? Durian. Pas mereka dibuat happy loh ya. Jangan kalian anggap, wah, kalau kalian mikirnya cuma beban, apalagi pikirnya cuma duit, ya udah selesai deh. Sampai situ saja beban hidupnya. Oke? Ada lagi? Sebelum saya share ini sudah saya apa? Cuti. Oh, maksudnya izin kok cuti. Beda uji sama cuti ya. Boleh bisa. Kamu kan waktu pas kuliah S2 kan persetujuan atasan kan? Ya sudah, sebenarnya harusnya sudah nggak perlu lagi izin sebenarnya. Tapi ya bisa kalau mau diterbitkan dari boleh. Iya. Iya, sebenarnya nggak perlu lagi sih. Dah, apa lagi? Cukup. Ini nih. Karena ini kan yang ya kenapa? Ini aja saya baru baca loh. Oh. Jadi ini kelompoknya. Sengaja kelompok semester 3 itu dijadikan terpisah. Karena kami berharap semester 3 harus segera bergerak prodamatnya. Jangan lama-lama. Ya. Pokoknya kalau ini bulan April, Mei, Juni udah selesai itu kalian. Ya. Jangan amin-amin aja. Iya, ada juga. Kalau oke. Tapi yang semester 2 juga jangan lama-lama. Waktu terus berjalan. Hah? Boleh. Tapi kadang-kadang memang pas jam kuliah pelaksanaannya. Karena akan menyesuaikan waktu mereka. Memang boleh. Misalnya pas hari Sabtu. Bahkan yang lalu ada hari Minggu. Gitu ada. Tergantung pas kesediaan. Oke ya. Ini pembimbingnya Bu Dr. Wantini. Rehan. Lalu. Kemudian. Rehan lalu. Mana lalu? Widila Santoso. Yogi. Rizky ya ini udah. Ini kayaknya sasarannya ke Lombok. Ya kan? Ke Lombok ya. Apa risetmu kemarin apa Mas? Tentang apa? Oh iya, nanti tentang pernikahan dini nanti pelatihan. Terus dengan Bu Betty, Muhammad Rifki, ini Ilham, Anissa, Kholisa. Boleh. Kamu bisa di satu tempat tapi beda loh ya. Beda tuh. Boleh. Asal mau nggak itu tempatnya. Mereka mau nggak. Oke? Ya, ini yang dengan saya Ilham. Ilham yang mana Ilham? Ilham. Nida. Hidayat. Dina Wicun. Ilham yang mana? Ilham yang kemarin kuliah. Oh iya. Baik, Pak Jamal, Faris, Alwi, Tia, selamat. Selamat ya. Berikutnya Pak Prof. Suyadi, Krisna, Wijaya, Andi, Aziz, Banurusti. Oh ini luar biasa, ini Jogja semua ini. Ya kan? Nah, ini 3. Jadi kalian harus ini mulai ini sudah tahu ya
Nanti buat grup. Silakan buat grup, langsung bergerak untuk mencari ide. Oke? Sudah? Ini ada yang belum tercover? Sudah semua? Semester 3 sudah semua ini? Semester 2 sudah semua ya? Sudah masuk semua ya? Yes. Karena pimpinan tertingginya bilangnya sudah nih. Hah? Adi Permadi udah. Sudah. Oh, ikut kelas. Apa lagi? Hah? Masya Allah. Kalau Pak Adi waktu itu saya pembimbing ininya, Pak Prodama sudah. Beliau itu kelompoknya Pak Adi itu kan dosen ya, sudah S3. Beliau itu semangat sekali, S3-nya 2 kali, S2-nya itu waktu itu apa tentang kimia kok apa buat apa waktu itu saya lupa. Ini bagus ya. Oke ya. Oh, buat ini yang asam-asam itu apa namanya, asam yang dari apel terus diolah cuka apel, cuka apa banyak cuka. Itu cuka itu dengan ranting Aisyah. Habis itu malah berlanjut. Ibu-ibu Aisyahnya malah pandai buat cuka. Dan akhirnya jadi memproduksi cuka dan mendatangkan nilai ekonomis. Itu bagus itu. Gitu ya. Sudah? Oke. Yang di online sudah Mbak Mas Slamet, Mbak Nida? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Baik. Oke. Tak ingin mengenal. Siapa nih? Siapa? Oh, Nida. Kamu kok nggak mau dikenal sih? Dan tak ingin dikenal sih. Kamu mau gimana kalau kamu mau ta'aruf nggak ingin dikenal? Gimana Nida? Hah? Nida dan nikah Nida belum ya? Belum. Boleh, nggak boleh tak ingin dikenal, harus dikenal. Oh ya. Oh, maunya dilamar. Kamu mau dilamar siapa? Haris, Alwi, itu mah. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Sudah ya, saya sudah jelaskan semua. Filosofis programnya, lalu teknis penyusunan proposalnya, lalu apa namanya, share pengalaman juga. Yang terakhir adalah kelompok. Habis ini silahkan Anda berkelompok masing-masing lalu segera berdiskusikan. Oke? Kelompok 2, walaupun Anda memang belum masih ada waktu, tapi jangan ditunda-tunda. Ya, kalau bisa ditunda ngapain dipercepat? Oh, bukan gitu ya. Intinya jangan ditunda. Kalau bisa dipercepat, kenapa harus ditunda? Oke? Cukup ya? Kalau dirasa cukup, kita akhiri pertemuan kita pada kan moderatornya Mbak Anis. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anis lagi ngomong.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, foto-foto dulu. Panggil. Sudah mana Mbak? Apa? Mbak Indah, foto. Fotonya gimana? Berdiri aja. Gimana? Saya berdiri di mana? Oh, duduk. Oh, di mana biasanya? Biasanya di mana? Di sini, di depan. Nggak usah duduk lah. Sudah. Ya, yang anu aja, yang mukanya boros aja. Oh ya. Ya, sini ya. Tadi mendekat. Ini batiannya bisa dikondangan kok kalian. Iya, persiapan. Kan udah nyaman. Duduk di rumah tuh. Sini. Ya, sini sendirian. Kasian banget. Nanti dikrop. Ya Allah. Enggak, nanti jangan dikrop ya. Biar Bapak tuh lihat. Gimana? Gaya bebas sih, Pak. Gimana? Apa? Waduh. Atau sarang Iwan? Nah. Beda. Nanti dari sana aja. Ya. Udah. Gini harusnya. Harus lagi Begini. Nanti tangguh. Polisa, udah ya. Nggih, Ustadz. Amin. Ustadz, saya mau tanya. Ada yang AC.